ini kita akan mengulas tuntas laga Piala Kemerdekaan antara Timnas Indonesia versus Tajikistan U17. Karena banyak momen-momen yang menarik pada laga ini yang harus kalian ketahui. Jadi pastikan kalian menonton hingga selesai, karena di video ini juga kita akan membahas kabar menarik tentang pemain Timnas Indonesia yang gabung klub Liga Inggris. Serta ada pula media Malaysia yang mulai mencibir semua, akan kita bahas di sini. Jadi simak pembahasannya sebagai berikut. Laga antara peserta Piala Dunia U17 Indonesia versus Tajikistan malam ini berjalan sangat seru, yang mana kedua tim ini saling adu build-up serangan satu sama lain. Di 15 menit pertama, Tajikistan mampu menguasai pertandingan dengan sangat baik. Akan tetapi, para punggawa Garuda Muda tetap bermain sangat tenang. Pada laga ini, kita harus mengakui bahwa para pemain Garuda Muda bermain cukup baik. Bahkan jarang sekali bermain long ball seperti dulu. Di babak pertama, Timnas Indonesia mempunyai banyak peluang, akan tetapi sayang masih belum bisa berbuah gol. Tepat di menit 35, Mirza mampu memanfaatkan umpan Fabio menjadi gol setelah berhasil lolos dari jebakan offside. Di belakang garis pertahanan lawan, dia sejajar dengan bek lawan, dan pada saat yang tepat dia maju untuk menyongsong bola. Akan tetapi selang 5 menit kemudian, Tajikistan mampu menyamakan kedudukan menjadi 1-1 setelah Mateo Baker kehilangan bola, dan itu bukanlah pelanggaran. Alhasil pemain Tajikistan mampu menyamakan kedudukan. Di akhir babak pertama, Timnas U17 mempunyai peluang emas, tapi sayang tendangan dari pemain Timnas Indonesia masih berada di atas mistar gawang. Masih kena blok, yang ketiga terlalu tinggi. Itu dia terlalu tinggi. Dan di babak kedua di menit 50, Alberto mampu membuat Timnas Indonesia unggul 2-1 atas Tajikistan. Permainan Timnas U17 kali ini terbilang memiliki progres yang baik ya teman-teman. Ya, terlepas dari apapun hasilnya, kita harus tetap mengapresiasi para pemain. Mengingat di laga tadi, permainan Garuda Muda terbilang tidak membosankan untuk ditonton. Bahkan di babak pertama, Timnas Indonesia terus menekan Tajikistan, yang membuat pelatih Tajikistan juga terlihat kesal dengan para pemainnya karena terus ditekan oleh para pemain Timnas Indonesia. Jangan lupa kita juga harus mengapresiasi Coach Nova Arianto yang begitu berhasil membuat fisik para pemain terlihat begitu kekar dan berotot. Bahkan bukan hanya sprint yang meningkat, bodi para pemain juga tak kalah dari pemain Tajikistan. Ini adalah modal yang sangat bagus untuk persiapan Piala Dunia U17 bulan November nanti. Karena bisa kita lihat Tajikistan juga peserta Piala Dunia, dan malam ini kita mampu mengimbangi permainan Tajikistan dengan baik. Dan jangan lupa ada lawan yang sangat kuat di turnamen ini, yaitu Mali, yang mana Mali mampu membabat habis Uzbekistan dengan skor yang sangat telak. Jadi turnamen Piala Kemerdekaan ini benar-benar layak untuk menjadi persiapan Timnas Indonesia U17 sebelum Piala Dunia November nanti. Gimana menurut kalian laga Indonesia versus Tajikistan tadi? Kalau menurut Mimin sih, permainan Timnas U17 nggak ngebosenin nggak sih? Menurut kalian gimana? Komen pendapat kalian di bawah ya. Kabar selanjutnya, Shin Tae-yong beri pernyataan soal alasan dirinya dipecat sebagai pelatih Timnas Indonesia. Pada unggahan kanal YouTube Jackpot Official saat interview bersama Coach Shin Tae-yong hari ini, memperlihatkan bahwa Coach Shin Tae-yong mengatakan bahwa dirinya sampai saat ini belum tahu alasan kenapa dirinya dipecat. Yang Coach Shin Tae-yong ingat saat itu dirinya baru saja gagal pada ajang Piala AFF, dan beberapa hari kemudian dirinya langsung diberhentikan. Pada podcast tersebut, Shin Tae-yong mengatakan dirinya tak mau mengungkit persoalan itu lagi. Shin Tae-yong mengatakan bahwa dirinya punya harga diri. Akan tetapi, Shin Tae-yong tetap mencintai Indonesia dan mengucapkan terima kasih kepada fans maupun PSSI untuk semua yang sudah dijalani selama 5 tahun bersama. Shin Tae-yong maupun Bapak Erick Thohir juga kompak mengatakan bahwa hubungan mereka berdua tetap baik-baik saja. Ya, walaupun pemecatan Shin Tae-yong penuh dengan pro dan kontra, akan tetapi Coach Shin Tae-yong tetaplah orang yang rendah hati. Dirinya meminta kita semua untuk terus mendukung Timnas Indonesia, mau menang ataupun kalah. Coach Shin juga percaya Timnas Indonesia bisa lolos Piala Dunia. Mari kita ucapkan terima kasih kepada Coach Shin, teman-teman. Komen di bawah ya. Kabar selanjutnya, pemain Timnas Indonesia naik kasta, media Malaysia langsung mencibir.
Ya, seperti yang teman-teman sudah ketahui bahwa saat ini ada beberapa pemain timnas Indonesia yang naik kasta. Contohnya Jai Itzes saat ini resmi kembali akan bermain di Serie A bersama Sassuolo. Bahkan berita kepindahan Jai Itzes sampai hari ini masih viral di media sosial wilayah Asia. Bahkan klub yang membeli Jai Itzes yaitu Sassuolo hari ini mendapatkan kenaikan jumlah pengikut Instagram sebanyak 100.000 followers. Yang mana kabar ini menjadi pembahasan oleh akun-akun media Italia. Selain kabar tentang Jai Itzes hari ini, ada juga rumor transfer pemain timnas Indonesia lainnya yang sedang hangat diperbincangkan. Pemain timnas Indonesia tersebut adalah Maes Hilgers. Hari ini banyak akun-akun luar negeri di platform X mengabarkan bahwa saat ini Maes Hilgers sedang diminati oleh beberapa klub. Salah satu klub Premier League yaitu Crystal Palace dikabarkan sedang dalam negosiasi untuk membeli Maes Hilgers dari FC Twente. Selain Crystal Palace, ada juga klub Serie A yaitu Como, yang dikabarkan juga mulai menanyakan harga jual Maes Hilgers kepada FC Twente. Terlepas dari rumor tersebut, semoga Maes Hilgers kembali dalam performa terbaiknya ya teman-teman. Ya, dengan beberapa rumor transfer pemain timnas Indonesia ini, rupanya membuat salah satu media Malaysia jadi kepanasan. Media Malaysia yaitu OneFootball mencibir tentang kepindahan Jai Itzes ke Sassuolo, yang mana Jai Itzes berarti akan kembali bermain di kompetisi tertinggi Italia yaitu Serie A. Akan tetapi media Malay tersebut justru mengatakan bahwa kompetisi La Liga jauh lebih baik dibanding Serie A, ya cuma karena ada satu pemain Malaysia yang bermain di La Liga. Media Malay ini sudah langsung jumawa ya teman-teman. Kayaknya media Malaysia ini nggak tahu kalau saat ini pemain timnas Indonesia tersebar di Liga Top Eropa. Ada 9 pemain timnas Indonesia di Eredivisie. Di Serie A ada Kapten Jai Itzes serta Emil Audero. Dan di Bundesliga ada Kevin Dix. Dan ada juga di divisi Championship Inggris yaitu Ole Romeni dan Marcelino Ferdinand. Jadi tak heran jika ada beberapa jurnalis ESPN yang menyebut bahwa Indonesia sudah beda level dengan negara wilayah ASEAN lainnya. Jadi buat Dik Malay jangan merajuk ya. Kabar selanjutnya, Alex Pastor mulai pantau pemain timnas Indonesia. Timnas Indonesia saat ini sudah mulai masuk dalam persiapan untuk ronde 4 kualifikasi Piala Dunia. Yang mana saat ini para pemain timnas Indonesia beberapa mulai menjalani musim pertama di klubnya masing-masing. Pada momen ini, asisten pelatih timnas Indonesia yaitu Alex Pastor terlihat mulai memantau beberapa pemain, salah satunya yaitu Calvin Verdonk. Dalam pantauan Alex Pastor, Calvin Verdonk seperti biasa menunjukkan permainan yang konsisten. Bahkan klubnya NX Nijmegen berhasil menang telak 5-0. Selain Calvin Verdonk, pemain timnas Indonesia lainnya juga tak luput dari pantauan Alex Pastor. Eliano Reinders juga bermain sangat baik. Bahkan Eliano hampir mencetak gol akrobatik malam tadi. Ya, semoga performa para pemain timnas Indonesia terus meningkat. Mengingat ronde 4 kualifikasi Piala Dunia adalah momen yang sangat amat penting bagi Indonesia. Untuk meraih impian lolos Piala Dunia 2026, timnas Indonesia wajib menang 2 kali di ronde 4, yang mana timnas Indonesia harus menang melawan Arab Saudi dan juga Irak. Walau saat ini masih banyak yang pesimis kepada kepelatihan Patrick Kluivert, akan tetapi semoga Coach Patrick bisa membuktikan kepada kita semua bahwa dirinya bisa membawa timnas lolos Piala Dunia untuk pertama kalinya. Komen amin di bawah teman-teman. Jangan lupa like video ini dan juga tekan tombol subscribe agar kalian selalu mendapatkan info valid seputar timnas Indonesia. Semoga info-info barusan bermanfaat. Sehat selalu teman-teman, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.